Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 29 April 2024 dengan tema Tidak Boleh Berhenti. Kita harus memberi diri kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Hal itu harus kita mengerti saudaraku. Bukan hanya secara sistematis teologis. Ketika orang berbicara mengenai keselamatan, lalu kita membuat rumusan, membuat format teologi bahwa Yesus mati menggantikan kita, membenarkan kita. Maka kita merasa sudah dibenarkan dan sudah diperdamaikan. Secara de jure adalah benar bahwa kita telah diperdamaikan karena Yesus mati di kayu salib. Kematian Yesus itu membuka akses kita datang kepada Bapa. Tetapi secara de facto, belum tentu, saudaraku. Tubuh kita bisa ada di gereja, tetapi kalau dalam menjalani hari-hari hidup, kita masih terikat dengan kesenangan dan keindahan dunia, maka kita bukan jadi anak Allah yang ideal. Kita mungkin tidak berzina, kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, tetapi kita tidak melekat sepenuhnya atau tidak dimiliki Allah sepenuhnya. Maka berarti kita belum diperdamaikan dengan Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu jelas dikatakan begini. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Maka kita bukan milik diri kita sendiri lagi, saudaraku. Di 1 Korintus 6 ayat 7 dikatakan barang siapa mengikatkan diri dengan Allah, menjadi satu roh dengan Dia. Luar biasa bukan saudaraku, bagaimana Allah membuka tangan untuk bisa satu roh dengan kita. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 20-21 firman Tuhan berkata, Engkau dalam aku, ya Bapa, aku dalam engkau, dan mereka dalam kita. Luar biasa saudaraku. Lalu setan membisikkan kepada kita dan berkata kepada orang Kristen, ya sekarang kamu sudah menjadi anak-anak Allah. Itu setan yang ngomong. Kamu kan sudah ke gereja. Kamu sudah bertepuk tangan memuji Tuhan. Tuhan pasti berkenan atas puji-pujianmu. Maka kamu harus yakin kamu masuk surga. Itu setan ngomong begitu saudaraku. Alhasil banyak orang Kristen setuju dengan keyakinan itu, bahwa dia pasti masuk surga. Mestinya keyakinan itu dibangun dari pengalaman hidup, perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, hari-hari hidup 24 jam 7 hari. Bukan dibangun dari pengertian-pengertian teologi. Kalau di perusahaan kita masih mencuri uang perusahaan, Anda yakin Anda masuk surga, saudaraku? Kalau masih ada celah noda dalam diri kita, masih genit mata kita, masih belepotan hidup kita, yakin Anda masuk surga? Makanya kita belajar tidak ada dosa sekecil apapun, sehalus apapun. Tidak ada dosa di dalam diri kita yang membuat Tuhan bukan saja terluka, tetapi membuat Dia tidak nyaman dengan hidup kita. Bukan harus dosa-dosa besar, tapi hal-hal kecil. Maka dari itu perlu kita restart dari awal lagi kembali. Semua hal tentang hidup kita, saudaraku. Hal-hal sederhana pun kita harus restart ulang. Tetapi kali ini ketika kita merestart ulang hidup kita, fokus tujuan dari setiap poin hidup kita adalah Tuhan. Dan itu akan membuat Tuhan nyaman, saudaraku. Karena kita, kalau fokus kita Tuhan, apapun, kalau kita restart ulang hidup kita, kita akan jatuh pun, kita akan segera bangkit dan menuju ke tujuan kita. Kalau hari ini kan kita seringkali belum tahu tujuan kita mana. Akhirnya hidup kita bisa melenceng ke kiri, ke kanan. Maka dari itu kebersamaan yang Tuhan kehendaki, standarnya adalah kebersamaan Yesus dengan Bapanya. Yesus itu tahu tujuannya.
maka dia fokus di dalam menjalani hari-hari hidupnya selama dia menggunakan tubuh daging. Dia lurus mengikuti jalan yang jelas dengan tujuan yang jelas. Maka dari itu kebersamaan dengan Tuhan adalah kebersamaan yang tidak boleh berhenti. Jadi tidak ada wilayah blank spot yang membuat kita melenceng. Kita harus terus tersambung dengan Tuhan, saudaraku. Kita sendiri yang menstimulasi kita rangsang lewat doa, lewat firman Tuhan yang benar. Kita dengarkan, praktek hari-hari hidup. Dari semua hal yang bisa kita lakukan, kita bawa di dalam ruang doa juga doa-doa kita. Aktif dalam pekerjaan, pelayanan, studi, keluarga. Semua dalam lini hidup kita. Kita bisa selalu ada di hadirat Tuhan karena memang Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Dan Tuhan sendiri yang berjanji, "Aku menyertai engkau." Kita harus belajar dan berjuang untuk menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Kita hidupkan Tuhan dalam hari-hari hidup. Itu bukan berarti Tuhan sudah mati, tetapi Allah itu hidup. Dari kekal sampai kekal tidak berubah. Tetapi bagaimana kita bisa menyatakan kehidupan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia, mengalami kebersamaan dengan Dia setiap saat? Itu kita yang mengaktifkan dalam diri kita, saudaraku. Ketika Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Secara implisit, saudaraku, ada pesan di situ bahwa hidupnya sudah di restart ulang. Dia selesai dengan dirinya sendiri. Ini renungan kata restart ulang ini saya dapatkan beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani Home Young Generation, saudaraku. Ketika anak-anak muda itu sudah pulang, saya kembali merenungkan kata restart ulang. Betul, saudaraku. Kalau hidup kita tidak merestart ulang, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang berprogres di dalam Tuhan. Maka progresivitas itu dibutuhkan dalam hidup kita. Salah satunya dengan merestart ulang, itu progresivitas. Maka kehidupan kita, spiritual kita maju. Jadi kalau kita serius akan hal ini, saudaraku, kita pasti tidak akan menyentuh dosa. Kalau kita berdosa sekecil apapun kesalahan itu, kita segera akui, kita segera bereskan. Kita tidak terikat dengan apapun kesenangan dunia. Mungkin manusia bisa berkata, "Ini terlalu lebay. Aku tidak punya kesukaan di dunia ini." Tidak mungkin. Mungkin, saudaraku. Mungkin sekali. Dan memang sudah sewajarnya begitu seharusnya. Kalau hari ini kita punya banyak kesenangan, itu malah yang tidak wajar. Mana mungkin, pastor? Mungkin. Nanti di titik-titik di mana Anda berjuang, Anda akan bisa berkata dan menoleh ke belakang. Benar ya, hari ini aku bisa tidak punya keinginan apapun selain Tuhan itu sendiri. Dulu saya juga berkata begitu, saudaraku. Mana mungkin tidak ada kesenangan? Tidak mungkin dong, orang hidup pasti ada kesenangan. Tetapi ternyata ketika saya menyandarkan diri, kesenanganku adalah Tuhan. Dan Tuhan itu cukup bagiku. Tuhan itu menenggelamkan diriku. Benar, saudaraku. Dunia sudah tidak bisa memikat diri kita lagi. Atau yang sering kita katakan, aku sudah patah hati dengan dunia ini. Saudaraku, kalau sudah sampai di titik itu, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam segala keadaan. Kita mau di gunung tinggi, kita mau di lembah curam, kita mau di palung laut sekalipun. Kehidupan kita bisa berkata, hidupku luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia menyertai hidupku. Wah, keren, saudaraku, kalau sudah bisa sampai begitu. Wah, itu seperti gambarannya seperti dua orang yang bercinta, masing-masing mau dinikmati dan menikmati. Demikian pula kita dengan Tuhan, saudaraku. Benar, saya ngomong ini, saya menganalogikan itu supaya kita bisa menikmati Dia, Dia bisa menikmati kita. Aduh, indah, saudaraku. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita adalah mempelai Kristus.
Dan ketika Paulus menjelaskan mengenai hubungan suami istri, maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lalu kalimat berikutnya dikatakan begini, rahasia ini besar, tetapi yang kumaksud adalah hubungan jemaat dengan Kristus. Saudaraku, begitu eksklusifnya hubungan itu. Tidak ada gambaran, tidak ada analogi, ilustrasi apapun yang bisa menggambarkannya sebetulnya. Kecuali hubungan suami istri. Benar gak? Itu kan intimasi yang begitu dalam kalau suami istri. Begitu eksklusif. Maka percayalah kalau kita membangun persekutuan yang ideal dengan Allah, maka persoalan besar jadi ringan. Bahkan seakan-akan tidak ada persoalan sebetulnya. Karena persoalan kita ketika kita jauh dari Tuhan. Persoalan kita adalah ketika ada sesuatu yang asing yang menjadi perhatian kita selain Tuhan. Maka kalau kita sudah ditenggelamkan di dalam Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh menghadapi hari esok yang tidak jelas. Menghadapi persoalan-persoalan berat yang kita alami hari ini bukan hal lagi. Dan percayalah saudaraku, Tuhan akan menyelesaikannya. Amin saudaraku. Dan kita bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Milikilah mental yang benar bersama dengan Tuhan. Tetapi kuncinya satu, kekudusan hidup. Hubungan yang intim dengan Tuhan yang more than everything and anything. Dan itu tidak boleh berhenti. Dan di titik itu kita sudah merestart ulang hidup kita. Maka kau akan mengalami di bumi seperti di surga. Selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang. Tuhan memberkatimu. Haleluya.